Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Romana Lening SAG, NIM 253091095, Program Studi Pendidikan Agama Katolik pada Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Akan melakukan ujian kinerja dengan materi peran teman bagi perkembanganku. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita tepuk tangan dulu karena kita luar biasa. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Oke, baik. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Agama Katolik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian tanamkan dan laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini, maka kita awali dengan doa. Siapa di sini yang mau mimpin doa? Ya, Ibu silakan ya. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah membawa kita ke dalam doa. Baik, hari ini sebelum kita memasuki pelajaran kita wujudkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Kita nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama ya. Ibu siapkan sebentar. Oke, silakan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Silakan duduk kembali ya. Ibu absen dulu sebelum kita memulai pelajaran kita, supaya kelas kita terlihat kondusif dan Ibu tahu yang hadir atau tidak. Gloria hadir, Fiona hadir, Aulia. Di sini di depan tertulis peran teman bagi perkembanganku. Sebelumnya kita telah belajar tentang apa? Tentang peran keluarga terhadap perkembanganku. Coba Ibu tanya di sini. Kan sudah belajarnya kemarin. Apa itu keluarga? Keluarga ada siapa? Ada ayah, ada ibu, ada siapa lagi? Dan anak-anaknya. Mereka adalah disebut dengan keluarga. Punya semuanya di sini? Punya. Oke, baik. Nah, dari keluarga itu sekarang kita tumbuh besar dan sampai yang sekarang ini kita memiliki siapa lagi? Siapa lagi?
Selain keluarga yang kamu miliki, siapa lagi? Teman, ya. Karena teman itu juga adalah bagian dari siapa? Makhluk hidup. Jadi itu urutannya ya, dari keluarga kita berteman, kemudian nanti kita hidup bersama-sama di tengah masyarakat. Apa yang kamu tahu tentang teman? Arti kata teman. Teman adalah pendamping, ya betul. Setelah itu, apa peran teman untuk kamu? Nah, kira-kira apa? Untuk curhat, bisa untuk? Oke, jadi fungsi teman itu untuk menemani kamu. Oke, baik. Sudah benar semua. Jadi itu versi teman menurut kalian ya. Nah, hari ini peran teman bagi perkembanganku. Nah, apa tujuan kita? Yang pertama, kita itu ikut menyadari diri bahwa kita itu tumbuh dan berkembang berkat siapa? Keluarga, teman, sekolah, dan gereja, ya. Jadi itu yang akan kita capai hari ini. Yang pertama apa? Kamu itu bisa mengerti apa? Pertama, ketika kamu berkembang dengan teman, kamu menyadari apa? Bahwa kamu itu memberi rasa syukur terhadap diri kamu, bahwa kamu itu berpartisipasi menjadi teman bagi orang lain. Itu ya yang ingin kita capai pada hari ini. Yang kedua apa? Mampu membangun relasi dengan teman. Relasi tersebut menjadi sebuah sahabat ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa kira-kira? Setelah menjadi teman, kamu bisa menjadikan dia sahabat. Yang keempat apa? Terjadi situasi yang harmonis, tidak kelahi-kelahi. Kalau bukan teman ya, kalau kelahi ya. Berarti kalau kamu sering kelahi, sering berantem dengan teman itu berarti kamu belum punya teman. Oke. Sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Semisalnya kamu itu sudah memiliki teman. Tentunya kita mensyukuri. Yang kedua apa yang harus supaya pertemanan kita terjaga? Apa yang harus kita itu? Sikap apa yang harus kita jaga? Sikap baik kita, bukan sikap buruk kita ya. Tentunya sikap baik kita. Oke. Hari ini Ibu punya schedule pembelajarannya. Yang pertama itu kalian akan menonton videonya, kemudian kamu cari di situ apa sih yang dimaksud dengan teman, apa sih arti teman buat kamu, apa yang membedakan teman sahabat, apa pentingnya teman untuk saya ya. Nanti akan Ibu tayangkan videonya. Oke, yang kedua nanti setelah itu kamu masuk ke dalam diskusi kelompok ya. Baik, kita lihat dulu ya videonya. Kita harus bisa percaya dengan teman kita sendiri dan saling membantu. Kita harus berteman dengan siapa saja, kita harus bergaul dengan siapa saja, tapi kita harus pilih-pilih teman juga. Dan jangan lupa kita juga harus tetap respect ke atas. Teman yang keren itu teman yang bisa nge-accept who we really are, dan juga kita teman yang keren itu teman yang bisa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Teman yang keren itu yang
bisa apa support kita dalam apapun. Jadi mereka misalnya kita punya sebuah pilihan, mereka akan selalu mendukung. Dia bisa menerima siapa kita, terus bisa membantu kita kalau misalnya ada problem, masalah gitu. Oke, sudah puasan videonya? Puas atau jelas? Berarti kalau udah puas, udah jelas, berarti kamu sudah dapat jawabannya ya. Nanti kamu jawab secara spontan aja ya. Nah, apa yang kamu dapat tadi dalam video Clara? Ternyata pertemanan itu sangat penting dalam lingkungan hidup kita yang masa-masa remaja tadi. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban Clara. Nah, Clara memberi jawaban bahwa teman itu penting untuk mengisi kehidupan kita pada saat-saat ini. Ada lagi? Siapa yang mau jawab? Gloria? Pertemanan itu sangat penting dalam lingkungan juga, dan pertemanan itu juga bisa menemani kita jalan yang benar atau tidak. Oke. Tepuk tangan untuk Glory. Dia menjawab bahwa teman itu bisa membawa kita ke jalan yang benar. Satu lagi. Apa tadi yang membedakan teman dan sahabat? Siapa yang mau jawab? Ayo. Anggi? Oh ya? Kira-kira apa Anggi? Yang membedakan teman sahabat tadi? Mungkin kalau teman itu bisa banyak, tapi kalau sahabat itu orang-orang yang paling kita percaya gitu. Oke, terima kasih jawabannya luar biasa. Tepuk tangan. Jadi tiga-tiganya itu mewakili apa tadi yang ada dalam video tadi, tayangan tadi. Ya, baik kita lanjutkan ke kerja kelompok. Nah, jadi dalam kerja kelompok ini, Ibu mengizinkan kamu untuk membuka HP-nya ya. Karena diizinkan untuk menggunakan media. Karena di dalam HP itu kita punya yang namanya apa? Kitab suci elektronik. Nah, ini adalah lembar kerja kamu, nanti Ibu bagikan sesuai kelompok. Jadi kelompoknya sesuai tempat duduk aja ya. Boleh? Setuju nggak? Setuju? Sebelum kita kerja kelompok, kita ice breaking dulu semuanya berdiri. Nah. Ayo. Oke, siap. Bisa? Oke, terima kasih. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya, breaking di terakhir ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kelompoknya. Keluarkan apa? Boleh pakai HP, pulpennya, bukunya dikeluarkan dulu ya. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kamu diminta untuk mencari informasi dari video tadi. Dari yang kamu peroleh dari situ, kamu mendapatkan apa? Mendapat sebuah jawaban. Lalu kamu kaitkan dengan apa? Kaitkan dengan perikop kitab suci. Nah, itu bantuan pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan teman menurut pemahamanmu? Oke, kamu diskusi dulu dengan teman-temanmu ya. Oke, teman yang lain boleh membuka HP-nya untuk melihat perikop kitab suci yang Ibu siapkan ya. Ya, kamu ke situ. Kamu maju di sini. Kamu maju di sini ya. Nah, maju di sini.
Bisa menjawab? Nanti buatkan kesimpulannya ya. Ya, jadi itu solusi dari kamu, kesimpulannya. Ya. Nanti kamu pilih salah satu teman kamu yang bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya. Ya. Oke, udah siap? Siapa yang mau maju pertama? Kelompok mana yang mau maju? Kelompok? Kelompok 1 atau Ibu acak nih? Hah? Oke. Kita mulai dari kelompok yang di depan Ibu. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan maju ke depan. Boleh semuanya maju juga, enggak apa-apa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nama kelompok 2. 1. Apa yang dilakukan dengan teman kamu? Teman adalah sosok yang melengkapi kita dalam suka maupun lupa. 2. Jelaskan perbedaan antara teman dan sahabat. Teman adalah sahabat dengan baik, sedangkan sahabat bisa tulus dan selalu ada dalam suka maupun lupa. 3. Sebutkan beberapa berita tersebut dan persahabatan. Ketidakjujuran, egois dan sikap manipulatif. 4. Jelaskan jenis persahabatan jadi antara Jonathan dan Daud menurut satu Samuel 18 ayat 1. 18. Kesimpulannya apa dari kelompok kamu? Ya, hasil kamu. Kesimpulan persahabatan sejati dibangun dasar kasih, kejujuran, kesetiaan, seperti teladan Yonatan dan Daud, serta ajaran Yesus tentang kasih yang tulus dan pengorbanan tanpa pamrih. Sebutkan 3 ayat mas yang menunjukkan pesan terhadap pertemanan menurut kelompok kamu. Ayo tunjukkan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Tepuk tangan dulu. Baik, Ibu minta penilaian dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kira-kira kamu mau beri nilainya berapa untuk mereka? Nah, kasih tahu alasannya. Kalau kamu kasih dia nilai 70, kasih tahu alasannya apa. Oke, silakan kelompok 3 untuk memberikan penilaian. Siapa perwakilannya? Julan atau Anggi atau Berta? Ah, silakan Anggi. Ayo berdiri. Terima kasih Julan dulu karena selalu berbesar sama ibu yang jelas. Oke. Sudah? Tidak bagus kok. Sudah bagus. Oke, nanti kamu juga harus kasih nilai ya untuk mereka ya. Dari diskusi kamu hanya saja tadi lupa kayaknya dengan ayatnya. Penyebutan bab dan ayat pada kitab suci. Itu ya kekurangannya ya. Nanti kalau kamu baca kitab suci enggak boleh salah loh. Ya? Oke. Yang lain mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok lainnya ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kita tugas kali ini diberikan oleh Junaida. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Dia, saya Clara, saya psikologi kerja, saya Sinar. Kami akan mempresentasikan tulisan. Baik, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan teman menurut pemahaman kalian? Jawabannya, teman adalah seseorang yang selalu ada di kita, baik dalam lingkungan maupun di luar. Dan teman adalah anugerah. Udah? Oke.
Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Seperti kelompok kelompok 2 tadi, kamu juga Ibu beri hak untuk memberi penilaian kepada kelompok ini. Silakan kelompok 2 dulu, kelompok 2 kelompoknya. 95. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah memberikan penilaian ya. Sekarang kelompok 1. Apa tanggapan kamu terhadap presentasi mereka? Silakan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3 ya. Oke. Jadi kalau kita presentasi itu, kalau bisa kita tidak menggunakan buku, boleh kita pakainya, tapi kita harus sekilas saja ngelihatnya ya. Nggak boleh langsung bacanya, itu bukan presentasi namanya. Tapi sudah bagus, isinya juga sudah bagus ya. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Nama kelompok 1, nama anggota saya sendiri, Aulia, Diva, Yona, Odile. Apa yang dimaksud dengan teman menjadi pemahaman kamu? Teman adalah orang yang kita dekat dan saling berinteraksi, saling bersama, saling mendukung, menghargai, dan bersama. 2. Jelaskan perbedaan antara teman dengan sahabat. Teman adalah orang yang kita berjalan bersama, percaya dan hubungan yang benar, saling berjalan. 3. Itu adalah keempat, jelaskan persahabatan antara Yonatan dan Daud menurutkan. Udah, silakan temannya yang lain memberikan penilaian. Nilainya berapa? Udah kesimpulan. Oke, silakan kesimpulannya. Dari yang kita pelajari hari ini kesimpulannya adalah bahwa teman berfungsi dalam kehidupan kita, contohnya dalam hal mendukung, menemani kita bisa senang maupun. Oke. Udah? Udah jelas? Sudah. Oke, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan atau tidak tadi? Oh iya, sudah melihat, sudah mendengarkan, sudah menyimak dan menyaksikan. Ya, melihat, mendengar, menyimak dan menyaksikan. Berarti semuanya sudah kamu tahu bahwa arti dari teman itu adalah seseorang yang selalu ada untuk kita, ya, seseorang, ya. Kemudian apa fungsi teman itu untuk kita? Fungsinya tadi apa? Manfaat. Sebagai pendukung kita dalam menjalani kehidupan ini. Kadang-kadang kita kan merasa kurang dan tidak mampu. Di mana kita dapat menemukan contohnya? Dalam kisah siapa tadi? Daud dan Yonatan. Siapa yang punya kekurangan di antara mereka berdua? Yonatan, dia punya kekurangan. Tetapi dengan kekurangan itu, tiba-tiba seorang dari temannya, yaitu Daud, memberikan dia kekuatan. Sehingga apa? Pada akhirnya, dia mampu melewati masalah atau kesulitan yang dia hadapi. Jadi, hari ini kita banyak melihat peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa kadang-kadang kita itu sering berkelahi. Benar enggak? Tiba-tiba bad mood kan dengan temannya.
tiba-tiba marahan, lalu besoknya lagi baikan. Tapi itulah sifatnya manusia. Tapi Tuhan itu punya apa? Punya kekuatan untuk membolak-balikan hati kita. Ya. Jadi itu pesannya hari ini bahwa sikap yang perlu kita kembangkan untuk menjaga pertemanan dan persahabatan kita itu supaya tetap terjaga itu adalah saling mengasihi. Perintah itu yang harus kita jalankan. Saling mengasihi. Oke, baik. Minggu depan kamu membuat tugas doa syukur kamu telah memiliki teman dan sahabat yang baik, dikumpulkan minggu depan. Terus Ibu kasih kamu sebuah refleksi nanti secara tertulis, nanti Ibu bagikan, nanti kamu kumpulkan setelah pelajaran kita berlangsung selesai. Ya. Lakukan kebaikan, ketulusan dengan sebaik-baiknya. Oke, nanti untuk mengukur bagaimana kamu itu sudah memahami atau tidak tentang penjelasan Ibu hari ini, materi kita hari ini, Ibu kasih kamu sebuah assessment atau penilaian ya. Penilaiannya ada dengan Ibu, kamu kerjakan di sini. Nah, ini. Di lembar yang kedua ya. Sudah? Oke, nanti kumpulkan. Jadi, jangan lupa PR-nya dikerjakan supaya menjadi perhatian kamu. Tidak lupa kamu pelajari kembali di rumah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, tugasnya sudah selesai? Sudah, silakan Ibu ambil kembali ya. Sebelum nyanyi, Ibu punya pertanyaan permenungan untuk kamu. Yang pertama, apakah saya mengerti dengan materi ini? Sudah? Yang kedua, apakah saya semakin menyadari tentang peran teman bagi perkembangan hidupku? Pertanyaan ketiga, apakah selama ini saya sudah menghargai dan menghormati teman? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Jadi tidak ada lagi kelahi ya. Apakah saya sudah bersikap baik dan peduli terhadap teman? Sudah. Oke, baik. Jadi hari ini kamu adalah anak-anak pilihan Tuhan yang diutus untuk menjadi saksinya, untuk berbuat baik terhadap orang lain melalui teman ya. Oke, untuk hari ini kita akhiri kegiatan kita. Jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah. Kita akhiri dengan lagu ya. Setelah lagu nanti kita buat tanda salib saja ya sebagai simbolnya. Silakan berdiri dulu sambil Ibu cari ya. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di hati ini ada cinta. Diri beri cinta, diri ke kanan beri cinta. Ayo semangat. Kalau ini belum semangat. Cintanya. Putar-putar beri cinta, cinta Yesus yang ku berikan.
aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Putar-putar bunyi cinta, cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Masih semangat? Oke. Oke, tepuk tangan. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Silakan, siapa yang pimpin doa? Oke, silakan dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah terima kasih. Kami bersyukur atas Engkau mau menyertai kami selama belajar. Terima kasih atas itu kebersamaan dan Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Siapkan? Silakan. Ya ini. Sekian video pembelajaran dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.